Ya ampun, Bu. Yanran, kalian sudah pulang. Aku sudah masakan makanan kesukaan kalian. Ayo makan selagi hangat. Hmm, Em, laki-laki dewasa cuma tahu masak doang. Sudah 5 tahun. Kamu bisa apa selain masak? Lintian. Ini surat perjanjian cerai. Ayo, tanda tangani ini. Kenapa kamu lihat Yanran begitu? Yanran itu direktur utama grup. Kekayaannya mencapai puluhan juta. Kau hanya pecundang pengemis nafkah. Kamu pantas apa? Cepat tanda tangani saja tanpa bertele-tele. Jangan ganggu masa depan anak perempuanku. Terdeteksi pilihan hidup penting. Sistem pilihan diaktifkan. Pilihan pertama, berlutut mohon Chen Yanran, jangan bercerai. Aku siap bekerja keras untuk melanjutkan kehidupan sebagai penjilat cinta. Sistem akan otomatis melepas ikatan. Pilihan kedua, setuju untuk bercerai. Ayo mulai hidup baru dengan tegas. Sistem akan terikat secara resmi. Dapat paket hadiah pemula nih. Sistem, cerita novel jadi nyata. Jadi gua masih mau tahan. Rasa kesal ini buat apa? Ran, ini maksudmu? Banyak banget omong kosong lu. Bukan maksud dia. Masa maksud gue? Diem lu. Gue ngomong sama lu, katakan, ini bukan maksudmu? Lintian. Sudahlah, jangan jelasin lagi. Gue gak mau dengar. Tuan Inang, silahkan buat pilihan. Pilihan kedua, Setuju untuk bercerai. sistem berhasil terikat secara resmi. Selamat! Kamu dapat paket pemula. Pertama, 1 butir pil stamina. Tubuhku jadi 2 kali lebih kuat. 10 hari depan, info akurat pasar saham global. Informasi akurat tren falas utama internasional 1 bulan ke depan. Wah, Hadiah ini luar biasa banget. Informasi akurat saham dan falas. Kalau gue gak balas dendam, siapa lagi yang mau balas dendam? Lintian, kamu benar-benar langsung menandatangani, gak dipikirkan dulu sama sekali? Lintian, lu tanda tangan langsung, gak dipikirkan dulu sama sekali? Pikirkan apa? Berlutut memohon, jangan cerai aku ya. Chen Yanran, aku tidak serendah itu. Lintian. Kita sudah menjadi suami istri. Aku pasti gak akan sakiti kamu. Ini kartu punya 5 juta. Anggap saja ini kompensasi dariku untukmu. Aku tidak butuh sedekahmu. Uang, aku bisa mencarinya sendiri. Bahkan akan mendapatkan banyak sekali. Hanya kamu yang cuma bisa masak? Jangan bermimpi. Setelah kamu meninggalkan Yanran kami, kamu miskin seumur hidup. Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Akhirnya aku tidak perlu lagi melayani kalian. Kamu gak tahu? Dia diusir istrinya. Kasihan sekali. Paket hadiah pemula telah dikirimkan. Silakan cek dan terima segera. Oh, Uh, aku merasa. Seluruh tubuhku sekarang penuh dengan kekuatan. Hadiah sistem beneran mantap banget. Aku rasa Aku sekarang kuat banget sampai menakutkan. selanjutnya tinggal cari uang. Pasar saham di depanku jelas banget. Yang kurang sekarang cuma modal awal. Ini hanya bisa cari orang tua. Ibu mertuamu dari awal meremehkan kita. Tapi anak Yanran itu... Kenapa ibu dan anak itu? Karena aku miskin, selalu meremehkan orang tuaku. Aku nanti pasti dapat uang banyak. Tampar wajah mereka dengan keras. Oh iya, keluarga kita. Berapa tabungan yang masih kita punya? Tabungan toko ditambah tabungan kami berdua. Kurang lebih sekitar 200.000 lah. Kenapa? 200.000? Ini pun tidak cukup. Aku berencana untuk menjual rumah kita ini dan toko itu juga. Ayo kita pinjam ke bank. Apa? Anakku, ini semua harta kita. Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau main saham. Main saham? Anakku, kamu gila ya. Gunakan tabungan untuk saham. Iya, Bu.
Kamu baru saja cerai, ibu tahu kamu merasa sedih. Tapi, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Ayah, Bu, aku tidak bertindak sembarangan. Aku yakin satu saham ini bagus. Harganya pasti naik dalam 7 hari. Anak, pasar saham ini terlalu berisiko. Banyak orang sampai bangkrut total karenanya. Tidak boleh. Tidak boleh, anakku. Dengarkan kata ayahmu, kita jangan sentuh hal itu. Hidup tenang saja sudah cukup. Percayalah padaku, hanya sekali ini saja. Kalau kali ini aku gagal, aku akan bayar utang kalian. Sama sekali tidak akan merepotkan kalian. Aduh. Baiklah anakku. Ayah, kami percaya kamu sekali ini saja. Pak Lin, Ini, anak. Tapi kamu harus ingat, apa yang kamu katakan hari ini, keluarga kita cuma bisa bertaruh kali ini aja. Percaya aku kali ini. Pasti nggak ada masalah. Sayang, ambil sertifikat rumah ke sini. oh, Ayah, ibu, kalau gitu aku pergi duluan ya. Percaya sama aku. Kali ini pasti berhasil. hey. Aduh. Ini satu-satunya harta keluarga Tian Ge. Pinjaman KPR bukan jumlah kecil. Kamu yakin? Mau main saham? Aku yakin. Dongzi, tolong bantu urus ya. Semakin cepat, semakin baik. Baiklah, Katian. Berdasarkan hasil penilaian, maksimal bisa dapat pinjaman 1,5 juta. Coba lihat dulu. Kalau oke, tanda tangani saja. Di kartu ini ada 1,5 juta. Urusan lainnya, aku yang bantu selesaikan. Pinjaman jaminan properti 1,5 juta. Ditambah tabungan orang tua 200 ribu. Totalnya 1,7 juta. Masih belum cukup banyak. Dongzi, aku tahu ini mempersulitmu. Tapi, bisakah kamu pinjam aku uang lagi? Bunganya pakai bunga tertinggi bank. Aku akan membayarmu dalam 10 hari. Katian, aku percaya kamu. Uang rumah saya dipegang istri saya. Uang rumah saya dipegang istri. Kamu juga tahu sifatnya. Kalau saya berani sentuh uang ini, dia pasti bakal menguliti saya hidup-hidup. Ya sudah, aku tidak mempersulitmu. Kak Tian, iya. Sebelumnya saya sudah transfer ke kamu. Oke, tenang saja. Aku akan membayar kembali gandanya. Tuan Lin, buat rekening dan kartu. Butuh rekomendasi saham lagi, Pak? Jangan belikan saham Lanhai untuk saya. Tuan Lin, perusahaan baru. Harganya tidak stabil dan cenderung terus turun. Saya sarankan jangan beli dulu. Terima kasih atas niat baik Anda. Saya beli penuh modal ini. Baik, saya proses untuk Anda. Cih. Materi rapat hari ini. Selain itu, tidak apa-apa. Katakan saja langsung. Kamu suruh aku awasi Lin tadi. Saya baru saja mendapatkan kabar. Dia gadaikan rumah dan toko ke bank. Pinjaman dengan jaminan. Apa yang mau dia lakukan? Sepertinya dia main saham. Membeli saham yang bernama Lanhai Technology. Kita beli dengan seluruh modal. Lanhai Technology. Apa dia gila? Saham ini mencurigakan. Kenapa dia beli? Dia belinya gadaikan rumah orang tua. Pak Chen, sebenarnya Kak Lin orangnya baik banget. Mungkin perceraiannya terlalu menghantam dia. Pak Chen, sebenarnya Kak Lin orangnya baik banget. Mungkin perceraiannya terlalu berat buat dia. Kamu keluar dulu ya. Lin Tian, kamu beli saham Lanhai? Iya, Dengarkan aku, jual itu sekarang. Berita negatif, kamu terjebak tidak? kok kamu tahu aku beli ini? Kamu mengawasi aku ya? Kamu tidak perlu peduli bagaimana. Aku bisa tahu ini. Dengarkan aku aja pasti benar. Kamu tidak punya bakat main saham. Jangan berjudi lagi. Cepat jual itu. Dengar tidak? Kamu memerintah aku ya? Chen Yangran. Maaf, apa hubungan aku sama kamu? Oh, bagus. Kamu berani matikan teleponku sekarang ya? Xiao Tian. Gimana kalau kita jual sebagian dulu? Tidak apa-apa, rugi sedikit aja. Ibu, jangan khawatir. Ini fluktuasi normal. Hal yang seru baru belum dimulai. Iya, nak. Kamu tentukan sendiri saja. Ayah dan ibu percaya sama kamu. Sudah larut waktunya. Istirahat lebih awal ya. Iya. Hanya orang tua kandung yang mengizinkan.
berbuat seenaknya seperti ini. Untungnya aku didukung oleh sistem. Tahu kondisi pasar saham. Pasti bisa menghasilkan uang. Akhirnya mulai naik. Bahkan malah limit up. Percentage kenaikan 10%. Dalam sehari untung 200.000. Dan limit up seperti ini. Masih ada 6 lagi. Ini harus dirayain bareng saudara karibku. Halo Dongzi, ada waktu nggak? Ayo keluar malam minum 2 gelas. Keluar agak ribet. Gimana kalau kamu ke rumahku aja? Kebetulan istriku hari ini libur juga. Suruh dia masak 2 lauk. Kita berdua minum bareng hari ini. Boleh deh? Ya udah, aku pergi sore nanti. Oke deh. Handong, kamu hebat banget. 300.000 loh. Itu uang kami bertahun-tahun menabung. Kamu pinjam ke Lintian buat. Otak kamu kecepit pintu ya. Kecilin suaramu dong. Kak Tian bukan orang seperti itu. Dia bilang bisa cari untung. Kalau dia emang bisa cari untung. Menantu tiri di rumah Chen Yanran. Dia cuma keguncang karena perceraiannya. Ingin cari uang cepat. Main saham segitu gampang banget. Gimana kalau rugi nanti? Pakai apa? Kita bayar cicilan rumah. Pakai apa? Kita biayain anak nanti. Aku percaya sama dia. Kamu percaya dia? Apa buktinya? Pakai omong doang? Aku kasih tahu ya Handong. Nanti pas Lintian datang, kamu harus langsung cepat minta kembali 300.000 itu. Kalau enggak, aku cerain kamu. Xiao Shui, udah jangan bicara lagi. Kak Tian itu sahabat karib aku. Kak Tian, lihat kan, kamu udah datang aja. Bawa apa lagi sih? Aku tahu kamu khawatir, adik ipar. Tenang, Dongzi pinjam dariku. Uangku tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Lintian, aku tahu kamu sedih setelah bercerai. Ingin membuktikan dirimu sendiri. Jangan buang uang keluargamu sia-sia. Pasar saham, kamu bisa kuasai. Aku kasih tahu kamu ya. Harganya sudah naik. Apa? Maksudku, saham kita udah limit up. Wah, Kak Tian, keren banget sih. Lintian, tadi aku tadi bicara terlalu kasar. Jangan masukkan ke hati ya. Uang 300.000 itu loh. Kami berhemat bertahun-tahun. Coba lihat, kamu bisa keluarkan uangnya. Aku tahu harganya sudah naik. Tapi hatiku tidak tenang. Enggak deh, aku takut kalau. Aku tahu harganya sudah naik. Tapi hatiku nggak bisa tenang. Aku takut kalau. Aku paham. Baik, sekarang aku transfer ke kalian. Sudah selesai ditransfer. Nggak bener nih, Tiangge. Uang tambahan. Tidak boleh, itu pinjaman. Bunganya ikut bunga bank saja. Ini terlalu banyak. Ambil saja. Kita sepakat 10 hari kan? Aku akan bayar 2 kali lipat. Beberapa hari ini bikin adik-adikku ketakutan. 30.000 ini buat tenangan dia. Lintian, tadi aku. Nggak apa-apa. Kita kan teman sekelas. Ada urusan lain, aku pergi duluan. Nanti aku traktir. Kalian makan. Wah, Yay. ini kali kedua kena limit up, 10 hari berturut-turut kena limit up. Bikin akunku jadi 12 juta yuan. Kurangi modal 1,7 juta yuan. Berarti untung bersihku 10,3 juta yuan. Wah, ini enak banget. Host, Pengingat hangat. saham Blue Tech akan turun drastis. Silakan jual segera. Baik. Saya akan jual sekarang juga. Akhirnya, aku dapat uang pertama dalam hidupku. Waktunya ganti penampilan baru dong. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ambilkan jaket angin ini. Ambil kemeja dan kaos. Baik, tunggu sebentar ya. Ambilkan jaket angin ini, kemeja ini, dan kaos itu. Ambilkan untuk saya coba pakai. Baik, tunggu sebentar ya. Terima kasih. Wah, Wih. Wah, ganteng banget. Tuan, Anda terlihat sangat berbeda. oke, yang set ini saja. Saya ambil, bayar pakai kartu ya. Oke, tunggu sebentar. Tamu terhormat, apa layanan yang Anda butuhkan? Apa kabar Dongzi? Sudah tidak kenal saya lagi? Wah, Kak Tian, baru beberapa hari nggak ketemu. Kamu jadi ganteng banget sekarang. Baju ini harganya berapa? Pasti mahal banget ya? Nggak mahal, cuma 300.000. 300.000 lebih? 30.000 lebih, masih murah? Wah Kak Tian, ada apa nih? Udah, jangan pamer deh. Aku datang lunasi hipotek rumah ayahku. Lunasin pinjaman? Kak Tian, gimana saham kamu? Udah aku jual. Dijual berapa harganya? Cuma sekitar 12 juta lebih. Berapa? Lebih dari 12 juta loh. Kak Tian,
Kamu benar-benar dewa saham. Nggak boleh, hal ini harus dirayain. Harus dirayain banget. Oke. Malam ini aku traktir. Ya, cari tempat, ajak istrimu juga. Kita minum bareng dengan puas. Tapi kita lunasin dulu pinjaman rumah. Biar orang tuaku tenang. Oke deh? Aku langsung urusin ini buat kamu. Nggak bisa. Bukan aku mau ngomong gini ya, anak Xiaotian ini bener-bener deh. Ini pekerjaan bagus, istri tidak mau. Malah milih cerai. Sekarang sendirian di luar ngapain sih? Nggak kayak anakku Yuezi. Bulan lalu aku jadi direktur baru. Gaji tahunan hampir 7 digit sekarang. Kemarin perusahaan akan memberinya mobil. Rencananya mau kasih dia Mercedes-Benz. Anak udah besar, punya pemikiran sendiri. Kita orang tua tak bisa mengendalikannya. Di mana Xiaotian sekarang? Udah dapat kerja belum? Jangan sampai berpikiran sempit, ngelakuin hal bodoh gitu. Wajar anak muda dapat sedikit kesulitan. Jangan berjudi ya. Ayah, ibu, aku pulang. Wah. Wang juga ada di sini ya. Oh, Xiaotian ya. Pakaian kamu ini, tante hampir nggak kenali kamu tadi. Ayah, ibu, aku beliin kalian barang. Wah, ini ginseng hutan loh. Nah, kenapa beli barang mahal begini? Cuma keluarin uang receh sedikit aja. Menurutku, kesehatan ayah ibu lebih penting. Tadi ye, lihat anak ini membelikan kita. Begitu banyak suplemen mewah mahal. Aduh, ini pasti harganya sangat mahal ya, Xiaotian. Kamu jadi kaya ya. Pakaian ini tidak murah. Kamu kerja di mana sekarang? Hei, aku cari nafkah dari wanita. Belum punya kerjaan. Saat ini, aku masih ada urusan. Kalian lanjutkan saja kesibukan kalian. Aku pulang duluan ya. Sampai jumpa, Tante Fang. Hati-hati di jalan ya. Nak, jujur sama ibu ya. Dari mana uangmu? Begitu banyak barang. Benar kan? Ibu tenang saja. Uangku ini bersih, tidak bermasalah. Kamu lupa aku beli saham ya? Sekarang harga saham itu naik. Aku sudah menjualnya. Dapat untung 10 juta. Apa? Kamu bilang berapa? Nak, 10 juta. Aku bahkan sudah bayar hipotek rumah. Sudah lunas semuanya. Ini buktinya. Rumah kita sudah lunas pinjamannya. wah, bagus banget. Wah, lihat nih. Oke. Bagus deh kalau sudah lunas. Bagus banget kalau sudah lunas. Iya, Bu. Lihat HP. Alipay masuk 1 juta yuan. Wah, anakku, kenapa transfer uang segini ke aku? Ayah, Bu, kalian demi aku, demi keluarga ini. Sudah bekerja keras begitu lama. Sekarang aku sudah bisa menghasilkan uang. Kalian bisa hidup lebih santai, ya? Ini 1 juta, belanjakanlah. Ayo jual toko keluarga kita. Setiap hari makan dan minum. Ikut senam massal. Main catur. Kalau ada waktu, kita bisa jalan-jalan. Aku pergi liburan ya. Aku harap kalian aman dan bahagia. Anak baik. Ibu tidak menyayangimu sia-sia. Bagus, anak kita sudah tumbuh dewasa. Katian, meja ini hidangan mewah. Ini habis berapa banyak uang sih? Ayo makan. Yang penting kita makan dengan senang. Kita tidak usah bahas hal itu. Ayo Kak Tian. Aku duluan angkat gelas untukmu. Semoga kamu langsung meraih kemenangan. Semoga sukses secepat mungkin. Terima kasih doa baiknya ya. Kak Tian, aku juga salut buatmu. Sebelumnya, dulu itu salah. Ini terlalu pici. Jangan dipikirkan di hati ya. Aku sama sekali tidak peduli. Ayo bersulang. Bersulang. Kak Tian, aku angkat gelas lagi. Untukmu 1 gelas. Terima kasih atas jamuanmu hari ini. Nanti butuh bantuan, bilang aja. Langsung saja bicara. Kita semua saudara kan? Sudah tidak usah bicara lagi. Kak Tian, sebelumnya itu Salahku. bersikeras minta kamu bayar hutang. Bahkan ngomong hal-hal yang kasar. Sebenarnya kalau dipikir sekarang, jika tidak minta bayar, maka sekarang udahlah. Gak usah dibahas lagi. Uang gak pernah habis buat dicari. Lagi pula, kesempatan cari uang nanti masih banyak banget. Abang Tian. Nanti ada kesempatan cari uang lagi. Pasti ajak dong saudara ini ya. Aku jamin. Nanti aku gak akan hambat kamu. Seharusnya tidak bawa orang lain. Tapi Handong saudara baik banget. Di rumah cuma 300 ribu doang. Diam-diam dari istrimu, pinjamkan padaku. Saudara tipe kayak gini, pasti harus dibantu. Kesempatan di pasar saham. Gak ada setiap hari, tapi belakangan ini, aku pelajari falas. Beberapa hari lagi mungkin mau coba-coba. Valuta asing. Aku kurang ngerti soal ini. Gak apa-apa. Aku ajak kamu.
kalau dijalankan dengan benar. Pasar saham stabil, risiko ada. Tapi kalau dijalankan benar, untungnya lumayan. Abang Tian, bilang aja gimana caranya. Aku bakal ngelakuinnya gini. Aku akan ikutmu sepenuh tenagaku. Oke. Bang Tian, aku nggak tahan lagi. Aku mau ke toilet sebentar. Pergi sana, pergi sana. Bang Tian, aku juga ke toilet. Hey, kalian berdua lucu banget ya. Pergi sana, pergi sana. Pelayan, total tagihan kami berapa? Selamat malam, Pak. Total pengeluaran Anda malam ini adalah 38.000. Mahal banget. Kalau nggak mampu jangan dateng ke restoran mewah kayak gini. Istriku, semua uang di rumah kamu kelola. Kamu yang catat pengeluarannya ya. Tagihan sudah lunas. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat datang kembali di lain waktu. Istriku dermawan banget. Udah. Kalian berdua sahabat yang beneran baik. Bang Tian jelas lebih kaya dari. Tapi kamu masih kepikiran buat bayar. Ini semua gara-gara kamu loh. Jangan paksa Tian bayar utangnya. Aku malu banget ketemu Bang Tian. Kamu bilang nggak lakukan ini? Kita untung bersih 300.000. Spekulasi valuta asing kali ini. Jangan bikin masalah aneh lagi, ya. Dengar nggak? Ini kesempatan bagus buat cari uang. Oke, aku tahu. Kalau aku nggak dukung kamu, aku akan membayar sembunyi-sembunyi. Baru gitu dong. Ayo, kita cepat ke ruang VIP. Jangan bikin Kak Ting nunggu lama. Dia dapat 1.000. Aku harus belajar banyak darinya. Ayo pergi. Apa dendam? Bagaimana dapat 10 juta lebih? Siapa lagi Lintian? Luar biasa banget. Wen, kamu pergi ke toilet. Kenapa? Lama banget. Jangan-jangan jatuh ke toilet ya? Ada apa? Wen, siapa yang bikin kamu sedih? Aku nggak senang, cuma agak merasa galau. Aku dengar seseorang main saham. Dapat jutaan dalam beberapa hari. Apa? Lebih dari 10 juta. Untungnya bagus banget ya. Uang ini gampang banget dicari ya. Orang dapat untung jutaan sehari. Lihat dirimu sendiri. Tiap buka mulut cuma minta uang ke kakak perempuanmu. Malu nggak sih? Bukan, aku minta uang ke kakakku. Itu sudah sewajarnya. Kalau bicara soal hal memalukan, suami murahan kakakku, Lin Tian, paling memalukan. Pria nasi lemes. Kamu bilang iparmu namanya Lintian? Iya, emangnya kenapa? Aku baru dengar tadi. Itu Lintian. Apa dia sekarang ada di mana? Mereka sudah selesai makan dan pergi. Semua tagihan sudah dibayar. Kamu mau kemana? Aduh kan, udah aku bilang, aku yang traktir. Kenapa kalian yang bayar tagihan sih? Aku transfer uangnya ke kalian. Jangan perlu. Tian Ge adalah saudaraku. Cuma uang makan sekali doang. Jangan berlagak sama aku deh. Makan ini harganya nggak murah loh. Saudara ini mau bayar kok, ajak dia forex. Baik, aku tidak akan berdebat denganmu. Lihat istri kamu udah mabuk tuh. Begini, aku pesan taksi buat kalian. Kalian pulang saja. Baik. Lin Tian, pantas saja kau ini pecundang. Kau berpakaian sok keren gini. Setelan ini pasti tidak murah kan? Uangnya dari mana? Hei, kamu ini, kamu bicara seperti apa ke saudaraku? Chen Qiang, jaga mulutmu baik-baik. Jangan paksa aku pukul kamu. Berani sekali kamu mengancamku. Kudengar kamu dapat 10 juta lebih. Uang ini, apa kamu curi? Uang kakak perempuanku? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani sentuh, Sepeser pun uang kakakku. Aku tidak akan memaafkanmu. Perlukah aku menyentuh uangnya? Chen Qiang, hanya kau pecundang yang bergerak. Uang kakak perempuanmu sendiri, penghisap darah. Aku malas menanggapi kamu. Minggir sana. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kamu harus jelaskan. Uang ini apakah diberikan kakakku kepadamu? kamu. Chen Qiang, kamu nggak apa-apa? Minggat. Si berisik. Kamu bikin dia marah banget. Ini ada apa sih? Hebat kamu, Lintian. Kamu berani memukulku. Kamu tunggu aja. Beritahu kakakku. Kakakku nggak bakal maafkan kamu. Berani-beraninya menghalangi jalan. Apa sih yang kamu pura-purain? Kamu itu siapa sih? Kamu akan cepat bosan tanpa kakakku. Chen Qiang, itu kan ipar kamu loh. Dia dapat lebih dari 10 juta. Siapa yang berani bilang dia sampah? Pasti itu dikasih sama kakakku. Ganti rugi perceraian buat dia. Cuma karena dia si sampah itu, kamu mimpi ya? Untung saham? Tapi, lihat pakaian yang dia pakai itu. Sama penampilannya, perilaku, dan ucapannya. Memang kelihatan kayak orang kaya sih. Itu semua cuma pura-pura doang. Nanti aku pulang, tanya kakakku. Bongkar kebohongannya.
Kak, saat kamu menceraikan Lin Tian, kamu kasih dia 10 juta? Kamu gila ya? Ngapain kasih dia uang sebanyak itu? Kapan aku pernah kasih dia uang? Apa yang kamu bicarain sih? Aku memang berikan dia 5 juta. Dia tidak menerimanya. Kamu masih bohongi aku sampai sekarang? Kamu memberinya 10 juta, anak itu ada di luar. Berkeliling pakai baju bernilai ratusan ribu. Kemana-mana bilang ke orang lain. Itu dia dapat dari main saham. Menghabiskan uang keluarga kita. Pura-pura itu miliknya sendiri. Main saham? Oh ya. Dia memang menggadaikan rumahnya untuk saham. Kamu bilang dia dapat banyak uang. Kamu lihat sendiri deh. Ini, Dia benar-benar beruntung menebaknya. Blue Tech. Harga saham melonjak. Dia untung lebih dari 1 juta. Apa? uang ini bukan kamu yang memberinya. Itu dia dapat dari main saham? Tidak mungkin. Sampah itu dari mana dapat keberuntungan sebaik itu? Kamu bilang dia itu sampah? Kamu bahkan lebih buruk dari sampah? Bukan, Kak. Kenapa kamu bicara begitu padaku? Minggir sana. Aku nggak peduli kamu. Kak Tian, gimana hal falas itu? Bisa ajak aku juga nggak? Kak Yun, minum teh. Terima kasih. Urusan valuta asing. Aku sudah mempelajarinya. Memang ada peluang. Aku berencana membeli mata uang beruang putih. Kak Tian, kamu beli. Ada alasan khusus buat ini? Lihat nih. Belakangan ini aku menganalisis situasi internasional, terutama di pihak negara beruang putih. Lihat, pemimpin mereka selalu tegas. Dia selalu tidak sesuai aturan umum. Hubungan mereka dengan tetangga memburuk. Aksi perbatasan terus berlanjut. Suasana penuh bau mesiu. Kak Tian, ini nggak bagus ya. Kenapa bilang ini bukan hal baik? Negara beruang putih kaya sumber daya. Lihat minyak mereka, gas alam adalah urat nadi mereka. Sekali terjadi konflik, internasional akan segera memberlakukan sanksi. Modal akan kabur panik nih. Mata uang mereka beruang putih. Anjlok drastis dalam sekejap. Anjlok drastis. Terus buat apa kita membelinya? Dengarkan aku sampai selesai. Anjlok drastis itu hanya sementara. Dan perang pasti membutuhkan uang. Bahkan butuh uang banyak banget. Negara putih pertahankan mesin perang sambil menstabilkan ekonomi domestiknya sendiri. Naikkan nilai mata uang. Mereka punya sumber daya alam melimpah. Kekuatan besi sang pemimpin itu. Menurutku, beruang putih akan turun tajam sebentar. Pasti ada pemulihan yang kuat. Aku rasa ini lebih tinggi dari tebing. Kak Tian, maksudmu kita beli saat harganya anjlok? Tunggu naik harga lalu jual? Betul. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Fluktuasi kali ini akan sangat besar. Jangan main ini kalau jantungmu lemah. Main, harus main. Kak Tian, apa kita lakukan? Aku pasti lakuin. Kemarin istriku terlalu penakut, jadi melewatkan kesempatan untuk jadi kaya. Aku tak akan ketinggalan lagi. Terima kasih, aku sudah memutuskan. Semua tabungan keluarga kita, keluarkan sekarang. Dan meminjam uang lagi di bank untuk mengumpulkan total 1 juta. Semuanya diserahkan ke Kak Tian. 1 juta. Handong, kamu gila. Itu kan semua harta kita. Kamu masih mau ambil pinjaman? Aduh, takut apa sih? Ini namanya ambil resiko buat kaya. Ikuti Kak Tian, pasti bisa dapat uang banyak. Kak Tian dapat 10 juta. Kita ikut minum kuah juga. Nanti kita kerja keras bertahun-tahun. Dongzi, aku ngomong duluan ya. Kali ini kalau rugi, kamu jangan salahkan aku ya. Aduh, kamu ngomong apa sih? Investasi ini ada untung dan rugi. Kalau beneran rugi nanti, itu karena pandangan kita kurang tepat. Bukan urusanmu. Aku tidak akan ingkar. Tapi, kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Harus dengar kata istrimu. Aku percaya sama Kak Tian. Kamu pasti bisa. Sekarang kalian siapkan uangnya. Kita langsung mulai operasi sekarang. Baik, Kak Tian. Aduh. Oke, 1 juta milikmu ditambah 9 juta milikku. Tepat 10 juta. Uangnya sudah kita masukkan ke akun. Tunggu koin beruang putih anjlok. Informasi yang diberikan sistem menunjukkan buy Xiong coin naik lagi. Memanfaatkan karakteristik leverage tinggi valuta asing. Kalau operasinya dilakukan dengan benar, laba kita naik 5 kali lipat. Artinya untung sekitar 50 juta. Ya, bahkan lebih tinggi lagi. Aku percaya Kak Tian kemampuan.
Aku angkat telepon dulu. Halo adik kecilku, ada apa? Kak, dengar kamu untung banyak dari saham? Benarkah itu? Iya, benar. Aku kirim uang ke orang tua. Hmm, Kak, tolong kasihanin adik dong ya. baik, aku kirim 50.000 dulu. Kamu pakai aja sesuka hati. Asik banget. Kak, kamu paling baik deh. Liburan sebentar lagi tiba. Kamu bilang bahwa liburan kemarin aku main ke Fanta Wild. Masih berlaku kan? Semua temanku udah ke sana. Cuma aku yang belum pernah. Besok ada waktu nggak? Kakak ajak kamu pergi. Beneran? Iya dong. Kapan aku bohongin kamu? Oh iya, Fanta Wild mana? Yang di Jiangcheng atau yang di tempat lain? Yang di Jiangcheng aja cukup. Dekat dari sekolah. Oke, kamu beres-beres dulu barangmu. Besok aku jemput kamu di sekolah. Asik banget. Kak, kamu paling baik deh. Aku sekarang langsung beres-beres barang. Aku tutup telepon dulu ya, Kak. Adikku ini bikin kalian jadi bahan tertawaan deh. Kak Tian, menurutku sifat adik kamu sangat baik. Dia juga sangat akrab sama kamu. Aku juga mau adik perempuan sepertimu. Kalau gitu, kamu iri deh. Kalau gitu aku pergi duluan ya. Hei, Tian Gay, aku antar kamu. Iya, dadah. Kian, besok. Masuk sebentar dong. Bos Chen, Anda cari saya? Iya. Sampaikan ke Lin Tian ya. Ada apa? Kamu suruh dia hentikan trading forex. Valuta asing risikonya terlalu besar. Lagi pula dia punya lebih 10 juta. Cukup beli rumah bagus di Jiangbei untuk menjalani hidup yang tenang. Ngomong-ngomong, tolong sampaikan juga ke dia. Dia sekarang sudah sangat hebat. Tak perlu bukti pada siapapun. Bos Chen, kata-kata ini kenapa Anda? Kenapa tidak bilang pada Lin sendiri? Hubungi saja. Pergi kalau disuruh. Baik, Bos Chen. Saya pergi sekarang juga. Panggilan telah dialihkan ke pesan suara. Maaf, pengguna itu tidak bisa diangkat. Brengsek. Lin Tian, Berani blokir aku. kamu benar-benar tidak punya perasaan. Hei, Kak Lin. Oh, Chen Yu, kamu juga tinggal sini ya? Bukan begitu, Kak Lin. Aku datang ke sini untuk mencarimu. Mencariku, Iya, Pak Chen suruh aku datang. dia suruh kamu datang buat apa? Tuan Chen larang main forex. Risikonya terlalu besar. Dia bilang uangnya cukup beli rumah. Hidup tenang, jangan ambil resiko lagi. Pak Chen juga bilang, kamu sekarang sudah sangat hebat. Tidak perlu buktikan apa-apa kepadanya. Hidup tenang. Buktikan diri sendiri? Dia pikir aku buat ini? Semua ini untuk buktikan padanya. Benar-benar konyol. Katakan padanya. Semua yang aku lakukan sekarang. Bukan untuk membuktikan ke siapapun. Tapi untuk melindungi martabat diriku sendiri. Membuat orang tuaku hidup sejahtera. Sekarang aku tidak lagi dihina orang. Chen Ge khawatir padamu. Khawatir sama aku? Kalau dia benar-benar khawatir sama Aku tak akan cepat menandatangani perceraian. maaf, aku tidak sengaja membentakmu tadi. Aku tidak bermaksud menargetkanmu. Tidak apa-apa, Kak Lin. Aku tak mau kau bertemu Chen. Gak mau ngomong lagi. Baik, semua pesannya sudah disampaikan. Kamu bisa pulang lapor tugas. Aku juga harus jemput adik perempuanku. Oh iya, aku sedang main koin Polar Bear. Kalau kamu punya uang cadangan, bisa beli sedikit ikut aku. Seharusnya bisa dapat untung sedikit buat uang jajan. Long koin beruang putih, Kak Lin? Aku tidak mengerti kata-katamu. Kamu nggak perlu ngerti. Kamu cuma perlu tahu nanti. Koin beruang putih akan anjlok parah. Nanti kamu tinggal beli langsung aja. Oke, Kak Lin. Aku nurut semua kata-kata kamu. Kamu nggak takut? Aku tipu kamu? Aku percaya, Kak Lin. Kak Lin gak bakal tipu aku. Percaya sama Kak Lin. Bener banget. Aku pergi duluan. Kak Lin sepertinya beneran berubah banyak banget. Kak Lin dulu lembut sudah tidak ada. Kak Lin yang sekarang percaya diri Tegas. juga punya pesona yang sangat unik. Bos Chen, kamu mungkin tidak paham dia lagi. Jadi, dia cuma bilang, sudah tahu? Iya, bagaimana sikapnya saat berbicara? Kak Lin kayaknya nggak mau dengerin. Dia masih bilang, apalagi yang dia katakan? Dia bilang bukan mau membuktikan. Dia ingin
Orang tuanya hidup melindungi orang-orang di sekitarnya. Apalagi yang dia katakan. Dia juga bilang urusannya bukan urusanmu. Bagus. Aku tidak bisa mengurus dia. Pikir dia siapa? Orang kaya baru. Berani bicara kayak gitu sama aku? Bos Chen. Sebenarnya Kak Lin dia. Kenapa? Sudah, kamu keluar. Baik, Bos Chen. Tadi asisten Hei datang buat apa? Apa karena si sampah itu lagi? Tidak ada apa-apa. Masih bilang tidak ada apa-apa. Aku dengar forex. Apa sampah ini lagi bikin ulah? Ma, dia lagi main Du Ban Xiongbi. Kita sudah cerai kok. Bisakah kamu berhenti terus-terusan menargetkan dia? Aku menargetkan dia? Dia sendiri yang cari mati sih. Berani-beraninya, dia main koin beruang putih. Sekarang, seluruh dunia sudah tahu. Di sana sedang terjadi perang. Uang itu jadi kertas bekas, berani buka long koin beruang putih. Menurutku sih, dia. Cuma karena kemarin dapat untung sedikit. Otaknya kebakar deh. Pas banget, rugi. Gila banget. Sudahlah. Jangan peduliin si sampah itu. Gue mau ngomong serius sama kamu. Pesta makan malam hari Minggu ini. Tuan Muda Wang akan hadir. Keluarga Wang sengaja memberi perintah. Kamu harus datang dengan tampan. Aku dan adikmu akan datang juga. Jangan bikin masalah buat aku ya. Aku nggak mau pergi. Harus pergi. Ini soal martabat keluarga kita. Tapi juga masa depan kamu sendiri. Udah diputuskan begitu. Maaf, pengguna tidak bisa dihubungi. Biarkan saja. Biarin dia rugi gila aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu udah besar, tapi ceroboh banget. Kan terlalu seneng ketemu kakak. Wah, kak, kamu ganteng banget hari ini. Baju ini bagus banget deh. Kenapa cuma hari ini ganteng? Setiap hari juga ganteng. Tapi hari ini lebih ganteng banget. Oke, ayo pergi. Pergi main sana. Hati-hati ya. Aha. Wah. Apa itu? Hari ini kakak mainnya seru banget deh. Senang banget. Kecil, mau kemana main nanti? Langsung bilang ke kakak aja. Kakak baik banget deh sama aku. Wah, seharian udah main, pasti perutnya udah lapar kan? Ayo, kakak traktir makan besar. Berhenti. Kembalikan tas aku. Aduh. Minggat. Ini tas kamu. Makasih banget deh. Kalau bukan karena kamu. Bukannya ini Chen Yanran, suami menantu masuknya dia kan? Permisi. Apakah Anda Lin Tian? Kamu kenal aku? Song Wenting dari perusahaan iklan Wenting. Song Wenting. Iklan Wenting, perusahaan mantan istriku, Yanran Ads. Dia musuh bebuyutan mantan istrinya. Ternyata ini Bos Song. Senang bertemu denganmu. Terima kasih banyak sekali kali ini. Tidak apa-apa, cuma hal kecil kok. Mas ganteng, kamu tadi keren banget. Tendangan tadi itu hebat sekali. Permisi, siapa adik kecil ini ya? Halo kakak, nama saya Lin Luoke. Saya adik perempuan Lin Tian. Oh, Tuan Lin. Adik kamu benar-benar seorang gadis kecil yang lucu dan cantik. Pasti banyak yang ngejar kamu ya? Nggak ada. Jangan ngomong sembarangan. Tuan Lin, terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu, aku tak dapat paketku. Hei, ini cuma hal kecil doang. Cuma bantuan sepele kok. Ini bukan hal kecil buat saya. Gimana kalau gini? Nanti saya traktir kamu makan. Atau kita main bulu tangkis bareng? Gak usah traktir makan deh. Tapi main bulu tangkis boleh kok. Oke, yuk kita tukeran kontak. Oh, oke. Baiklah. Kalau gitu saya nggak ganggu. Kalian berdua kakak adik ya. Nanti kita hubungin lagi. Dadah. Wah, Bang.
Kakak tadi itu cantik banget deh. Tubuhnya juga bagus banget rasanya dibanding model di TV. Lebih cantik lagi. Lagi pula lihat deh, barangnya baru dirampas. Tapi dia tetap tenang banget. Bahkan tahu harus ngejar. Sama sekali tidak manja. Rasanya dia keren banget. Ya, lumayan lah. Apa maksudnya cuma lumayan sih? Bang, menurut kamu dia gimana? Sepertinya dia suka banget sama kamu. Dia bahkan menambahkanmu di WeChat. Ajak kamu main bulu tangkis. Kamu masih bocah kecil. Jangan ikut campur terlalu banyak. Cepat pikirin, mau makan apa nanti? Kalau tidak, kita ke warung mie. Nggak mau. Aku mau makan besar. Aku mau makan daging panggang. Juga mau makan hot pot. Es krim, jangan sampai ketinggalan. Hei, oke deh. Kamu mau makan apa? Kakak pergi belikan untukmu. Kakak hebat banget. Kamu baik banget sama aku. Sayang kamu. Kakak bilang, banyak cowok suka kamu. Ada emang. Wah, buat apa kamu tanya gitu? Aku cuma tanya-tanya doang. Jangan nanti bawa cowok pirang. Oh, apa itu cowok rambut pirang? Itu mah. Lupakan deh. Pokoknya nanti pas kamu cari pacar, harus biarin aku cek dulu dong. Aku dan orang tua marah. Aduh kak, jangan khawatir. Yang enggak deh. Aku beneran belum pacaran. Oke deh, ayo pergi. Proyek yang kemarin itu, kita bisa bekerja sama lagi nanti. Waduh, Tuan Mudawang datang. Aduh, Tuan Mudawang lama banget gak ketemu ya. Kamu makin ganteng aja. Tante gue, Anda terlalu sopan sekali. Yanran, kamu cantik banget hari ini. Kemarin udah kita janjian bakal datang, akhirnya dia malah ngasih aku kucing. Aku kira tak ketemu lagi. Yeran, terakhir kamu sibuk mendadak. Cepat jelaskan ke Tuan Mudawang. Maaf Tuan Mudawang. Aku memang tertunda. Ada urusan. Tidak apa-apa. Senang bisa ketemu kamu hari ini. Siapa orang ini? Ini nih. Oh iya, aku perkenalkan kalian. Ini Bo Yin Sheng. Manager andalan dana Tiang Kiao. Jangan kira dia masih muda. Di pasar modal, dia sangat berkuasa. Sosok yang ubah situasi sepenuhnya. Terutama di bidang valuta asing. Penglihatannya sangat tajam banget. Bo Yun Shen dari Dana Tian Kiao. Ini adalah pos besar industri ini. Anda adalah manajer Bo yang terkenal. Saya sudah lama dengar nama Anda. Sudah lama saya kagum sama Anda. Manajer Bo, Anda benar-benar berprestasi di usia muda. Kamu benar-benar luar biasa. Tapi Anda adalah idola saya loh. Kudengar kau jago di pasar falas. Membawa klien Anda menghasilkan uang banyak. Dia seperti dewa kekayaan. Dad, nanti kalau ada kesempatan, Kak, tolong ajari saya ya. Bapak Chen terlalu sopan, keberuntungan penting di pasar investasi. Pasar valuta asing belakangan ini ya, memang agak sulit diprediksi. Terutama mata uang ruble. Manajer Bo, bagaimana kabar negara beruang putih sekarang? Semua orang sudah tahu dari berita. Sekarang di sana makin panas. Menurut pendapat saya, insiden bentrokan sangat mungkin terjadi. Kalau uangnya benar-benar sudah ditransfer, Sanksi internasional pasti datang bertubi-tubi. modal akan melarikan diri secara panik. Koin beruang putih itu ya? Kurang 30%. Bahkan bisa langsung turun separuh. Benarkah akan turun sebanyak itu? Itu masih perkiraan yang optimis. Strategi kami short koin besar. Penurunan ini untungnya besar. Manajer Bo, Anda benar-benar berpandangan jauh ke depan. Perusahaan Yanran di keluarga kami akhir-akhir ini mau berinvestasi juga. Tampaknya mengikuti manajer Bo pasti tidak akan salah. Saya selalu percaya pandangan manajer Bo. Nanti saya juga ikut ambil untung. Ikut manajer Bo buat makan. Ngomong-ngomong tentang koin beruang putih, saya malah teringat satu hal. 2 hari yang lalu ada seseorang, entah otaknya tidak jernih atau memang sakit, harus buat koin Big White Bear. Ini bikin saya ketawa banget. Ada juga pemberani lawan tren ini. Pasar falas berubah sangat cepat. Ini bukan tempat untung dengan tebak-tebakan. Orang ini sampah di pasar. Aduh, orang macam ini benar-benar cuma lelucon. Tuan Lin, sudah siap? Ayo, Wah, mainnya bagus, Tuan Lin. keren. Wah, bola bagus. Bola bagus. 2-0. Keren banget. Bola bagus. Bola bagus. Bola bagus. Bola bagus. Hei, Hey, 7-0 nih. Tuan Lin,
Kemampuan main bolamu kurang sepadan dengan gaya hebatmu saat itu loh. Sudah berapa tahun tidak main? Maaf Tuan Song, aku masih kaku. Ayo lagi. Ayo lagi. Tuan muda Lin tadi mengalah. Dia kan? Wah, gaya minumnya itu keren banget. 19-2. Menang. Terima kasih Pak Song, sudah mengalah. Saya tidak sengaja ngalah loh. Hari ini kamu yang menang. Kita lawan lagi di hari lain. Tapi, aku malah tidak mengerti. Chen Yanran, bagaimana bisa rela melepaskanmu? Ngomong-ngomong, kerja apa kamu sekarang? Aku belum punya kerjaan belakangan ini. Serius. Coba datang ke kantorku. Terima kasih banyak Pak Song. Tapi tidak perlu untuk saat ini. Aku lagi main hal lain dong. Main apa? Aku main koin beruang putih. Kamu bahkan paham soal ini. Menurutku, paling lambat lusa ada penurunan tajam akibat kepanikan. Akan ada pemulihan kuat segera. Ini akan segera mencapai puncaknya. Jadi aku siap buka posisi long. Lin Tian dan Song Wenting, kenapa mereka bisa bersama? Lin Tian, kenapa kamu bisa bersama dia? Maaf Pak Chen, siapa aku temani bukan urusanmu kan? Kita sudah cerai. Kamu lupa ya? Pak Song hari ini bersenang-senang banget. Ayo, aku traktir kamu makan. Baik. Besok, dengar aku ya, aku baru saja pergi ke pesta. Ketemu Bo Yun Shen itu. Tahu siapa dia tidak? Dia manajer terkenal Tian Kiao Fund. Dia toko top di pasar Fales. Lalu, dia analisis negara beruang putih. Situasi di sana sekarang sedang tegang. Dia nilai koin putih turun 30%. Bahkan bisa turun sampai setengah harganya. Mereka akan memalsukan koin beruang. Kamu cepat tarik uangmu keluar. Bo Yun Shen. Siapa dia? Apa yang mau dia lakukan? Apa hubungannya denganku? Kamu nggak hargai niat baikku. Biarkan saja kamu sampai habis. Lin Tian, aku dukung kamu. Aku siap beli 1 juta. Kenapa kamu percaya banget sama Lin Tian? Aku malah mau tanya kamu loh. Bukankah kalian suami istri? Kenapa kamu tidak percaya dia begitu? Tadi kan kamu bilang mau mentraktir. Aku makan? Ayo pergi. Ayo pergi. Bu, kita tidak cukup berinvestasi sedikit. Harus cari lebih banyak uang. Platina, kamu udah bilang, laba bear market ini sangat besar. Dapat rezeki nomplok dari langit. Aku tahu. Bukannya aku lagi cari cara sekarang. Bukannya di rekening perusahaan kakakmu masih ada uangnya kan? Tunggu dia pulang. Hei Yanran. Kok pulangnya cepet banget sih? Mana Tuan Wang? Dia nggak antar kamu pulang? Kak, Mama suruh kamu bareng Tuan. Kok kamu datang sendiri? Kesempatan yang bagus banget loh. Hei, tunggu dulu. Yanran, kebetulan aku mau ngomongin sesuatu sama kamu. Kita berdua udah sepakat mau kumpulin uang lagi sedikit. Ikut short coin. Iya kak, Mama siap mengeluarkan tabungan keluarga. Kak, bukannya perusahaanmu masih ada banyak dana lancar kan? Keluarkan juga. Kita bisa untung banyak banget. Aku tak paham, tak mau main. Kalian main sendiri. Jangan ganggu kantor. Bukan gitu, kamu. Berita kilat. Negara beruang putih bentrok dengan tetangganya Dini. Dunia lihat api perang berkobar. Konflik perbatasan beruang putih memuncak. Komunitas internasional minta gencatan senjata. Banyak negara sanksi Beland. Pasar keuangan berguncang hebat dipengaruhi oleh konflik ini. Harga white bear coin anjlok tajam 15%. Perang benar-benar datang. Wah, gila. Semuanya sesuai rencana. Sekarang bisa beli dalam jumlah besar. Woi, Ciangge, beneran perang loh. Lihat deh gerakan pasarnya. Ya ampun, Harganya anjlok parah. Kayak lompat gedung. ini beneran gak ada ampun banget. Walaupun kamu bilang bakal anjlok duluan, tapi jantungku rasanya mau kambuh. Uang kita gak hilang kan? Kok panik sih?
Di bawah air terjun ada emas. Jangan buru-buru, peluru terbang sebentar. Ya Tuhan, Masih anjlok terus. Wah, masih anjlok juga. Anjlok aja. Semakin banyak, semakin bagus. kan aku udah bilang. Ikuti Bos Bo, pasti nggak salah. Lin Tian, si tolol itu. Berani banget bikin ulah. Kali ini dia bangkrut total. Uang ini cuma dari keberuntungan. Datang cepat, pergi pun cepat. Dia harus jatuh tersungkur besar, baru sadar kemampuannya. Aduh, aku bener-bener pengen lihat. Penampilannya yang menderita nggak karuan setelah bangkrut besok. Pasti seru banget. Bo. Ayo, 11. Oh, Hey, Kak. cepat lihat. Koin beruang putih anjlok parah. Kita dapat untung banyak banget. Kak, kamu juga cepat beli sedikit. Iya, anakku, beli sekarang masih belum terlambat. Cepat-cepat beli selagi ada waktu. Ini bisnis untung besar tanpa rugi. Iya, aku nggak main ini. Aku masih ada rapat. Aku pergi duluan. Hei kamu, anak perempuan kamu ini. Kapan mau dengerin kata-kata aku sih? Besok, aku dengar kamu kemarin beli koin putih besar. Baru saja bursa dibuka, langsung turun hampir 20%. 1 juta milikku. Dalam sekejap, hampir ludes semua. Kamu bilang, bagaimana kamu akan menggantikanku? Gimana kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri sebagai ganti? Mimpi indah banget kamu. Tapi serius deh, kamu sama sekali tidak khawatir? Kamu lempar lebih jauh dariku. Lebih banyak kan? Kamu gak deg-degan sama sekali? Buat apa deg-degan? Dampak perang cuma sementara. Pemimpin beruang putih tak bisa diremehkan. Aku yakin mereka punya cara lawan. Langkah apa? Ini dia. Hari ini kamu kayak dewa ya. Bisa nebak hal ini juga. Siapa tahu, aku emang beneran dewa. Dipuji sedikit, langsung sombong deh kamu. Kalau kamu beneran dewa, Chen Yanran gimana bisa menceraikan kamu? Kamu sengaja bikin aku marah ya? Aduh, aku cuma bercanda sama kamu kok. Jangan marah ya. Semakin kamu menunjukkan sehebat ini, Chen Yanran salah nilai. Tidak seperti aku. Yang sangat percaya padamu. Aku tidak mau mendengar namanya. Oke. Tidak akan membahasnya lagi. Kalau begitu, kita untung banyak banget. Mau kita tutup posisinya untuk mendapat untung kecil. Belum waktunya menarik jaring. Nanti kalau untung cukup, kita bicara. Biarkan keuntungan berjalan sebentar lagi. Berapa banyak lagi yang kita dapatkan? Perkiraan konservatif. Setidaknya 5 kali lipat. Apa? 5 kali lipat. Lin Tian, coba kamu bilang, haruskah aku beli lebih banyak? Boleh, tapi nanti aku suruhmu jual. Kamu jangan serakah ya. Kalau tidak, aku tidak bisa menjagamu. Tenang saja. Aku pasti akan mendengarkan semua kata-katamu. Kamu benar-benar berbeda dari dia. Dia selalu sombong. Bahkan saat dia peduli, itu juga terasa seperti perintah. Hanya kamu yang sangat mempercayai aku bagaimana. Sekarang, aku merasa akulah yang orang itu paling cocok buat dinikahi. Gimana kalau Sudah, aku masih ada urusan. Pergi duluan ya. pintu sialan ini malah dikunci? Ken. Jimu Yoshi Denaren Ni Chun Doya. Nazibi Guai O. Shuna. Kenapa? Kenapa Bearcoin kita naik drastis? Uangku semuanya habis rugi. Semua salah kamu, Bo Yunshan. Apa-apaan manajer andalan sampah itu? Menurutku dia cuma barang palsu. Bikin kita rugi uang sebanyak ini. Kamu marga Bo, itu penipu besar. Masih bilang short pasti untung. Jih, Gak tahu Lin Tian sampah itu. Dapat hoki sialan apa? Dia pasti untung banyak loh. besok. Si pecundang hobi absen. Atas dasar apa? Berani banget dia. Aduh, Bagaimana Tuhan bisa biarin orang kayak gitu dapat uang banyak? Kenapa kita sial banget sih? Mama, semua uangku habis kalah. aku gak punya uang. Gimana? Minta uang ke kakakmu. Dia mau kasih aku gak ya? Dia kan kakak kamu. Berani-beraninya dia gak kasih. Iya. Aku rugi uang. Kita kan satu keluarga. Dia harus bantu kita.
Pergerakan tren koin buy Xiong ternyata persis prediksi Lin Tian. Dewa badai yang elit salah bicara. Salahnya sangat parah. Dari biru laut ke beruang putih. Langkah Lin Tian selalu tepat. Sekali itu keberuntungan, tapi yang kedua, apakah ini Lin Tian yang kukenal? Pak Chen, silakan tanda tangan. Ada apa sampai senang begitu? Hei, cepat bicara. Pak Chen, aku dengar saran Lin. Beli sedikit koin beruang putih, hanya sedikit saja. Lalu, 2 hari ini harganya naik, kamu tahu kan? Aku untung puluhan ribu loh. Sudah tahu, keluar sana. Iya. Dia nggak cocok sama Lin Tian. Kenapa dia dengar kata Lin Tian? Dia yang bahkan orang asing sangat percaya pada Lin Tian. Apakah benar-benar aku yang salah? Kak, ya, aku rugi uang. Tolong bantu aku sedikit dong. Aduh kak, bicara dong. Aku janji tak investasi sembarangan lagi. Kali ini kamu harus bantu aku. Kalau kamu tidak bantu aku, Wen-Wen benar-benar akan putus denganku. Wen-Wen, Zhang Yaowen ya. Aduh, ini karena aku ikuti kata. Orang yang bermarga bau itu. Aku pikir biar Wen-Wen ikut dengan dapat menghasilkan sedikit uang. Akhirnya aku rugi 200.000. Kamu harus bantu aku ya. Kalau tidak, dia akan putus denganku. Kamu bodoh ya, jangan libatkan orang lain. Kamu pikir kamu bisa meramal? Yanran, Xiao Qiang adik kandungmu loh, dia lagi kesulitan sekarang. Kenapa kamu tidak bantu dia? Zhang Yaowen keluarganya biasa aja, tapi Xiao Qiang suka sama dia. Kamu kakak, tolong bantu sedikit dong, cepat transfer uang ke dia. Baik. 200.000 sudah ditransfer. Kalian pergi saja, aku mau masuk. Wah, terima kasih kak. Kak Tian, terima kasih banyak. Terima kasih banget. Kami semua tidak percaya. Ternyata untung 6 juta lebih. Kali ini, ikut koin beruang putih. Untung bersih 6 kali lipat. Aku untung bersih 50 juta. Total aset sudah melebihi 60 juta. Segera akan mencapai target kecil kita. Tidak perlu semangat banget gitu. Kalian percaya sama aku. Ini memang hak kalian dapat. Kak Tian, nomor rekening kamu berapa? Aku mau transfer uang ke kamu. Transfer apa? Keuntungan nih. Kita dapat banyak uang kali ini. Semua berkat kamu, Kak Tian. Kalau bukan karena kamu, kita bahkan tak lihat pintu pun. Jadi uang keuntungan ini harus dibagi. Ini modal kalian. Uang yang dihasilkan adalah milik kalian. Aku sendiri juga sudah dapat keuntungan. Tidak bisa kalau Kak Tian, kamu yang bawa kita. Kita mana dapat uang banyak. Jadi uang ini harus kamu terima. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Iya benar Kak Tian. Dengarkan saja, kata Dongzi. Uang ini pasti harus kamu terima. Kalau kamu tidak terima, kamu meremehkan. Kami berdua, suami istri. Baiklah, karena kalian sudah bicara begitu. Kalau begitu, aku terima saja. 3 juta sudah masuk ke rekening. Kawan Tian, kita harus merayakan ini. Aku yang traktir di gerbang kemenangan. Hari ini kita pergi happy. Jangan terburu-buru dulu cari uang. Aku beli sesuatu untuk orang tua. Boleh juga, nanti tunggu Kak Tian. Kamu selesai urusan saya, undang kamu lagi. Setelah kami melakukan penilaian yang matang, rencana dari perusahaan iklan Yanran, baik dari segi kreativitas, strategi, maupun detail-detail ini, semua ini cocok dengan konsep merek Long Quan kami. Selamat Pak Chen. Kami serahkan kerjasama ini ke Yanyang Ads. Saya ada urusan lain, pergi duluan. Selamat ya, Pak Chen. Dapat pesanan besar lagi. Terima kasih sudah mengalah, Pak Song. Oh ya, Pak Chen, aku mau kasih tahu sesuatu. Lin Tian. Belakangan ini dia selalu bersama saya. Ngomong-ngomong, badannya dia jaga sangat bagus sekali. Seminanya juga bagus. Tekniknya. Apalagi tidak perlu diragukan lagi. Teknik apa? Kamu cuma kalah. Sengaja ganggu aku. Pak Chen jangan marah dong. Aku akan ceritakan hal menyenangkan. Rencana iklanku kalah darimu. Tapi, Saya juga dapat banyak uang. Apa maksudnya? Koin beruang putih sempat heboh. Aku ikutin saran Lin Tian aja. Main-main kecil bareng dia. Keuntungannya juga nggak banyak. Sekitar 10 juta doang. Kamu bareng dia, dapat untung lebih dari 10 juta.
Ngomong-ngomong soal pria Lin Tian. Baik dari segi pandangan maupun kemampuan. Semuanya bikin orang sangat terkesan. Nggak kayak beberapa orang. Hanya pegang pengalaman lama. Bahkan mengusir dia pergi dari sisimu. Song Wenting, kamu jangan keterlaluan banget. Aduh, jangan marah dong. Aku cuma ngomong apa adanya doang. Lihat, kenapa kamu kesal? Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu lagi. Malam ini aku dan Lin Tian masih ada janji. Sialan. Si Jalang ini. Wah, ini kan Ling Tian. Kenapa sendirian di sini kena angin? Aku tak punya uang untuk taksi. Terdeteksi tuan rumah menghadapi provokasi. Sistem pilihan diaktifkan kembali. Pilihan pertama, abaikan ejekan Chen Qiang. Pergi diam-diam. Hadiah 10.000 yuan. Pilihan kedua, gebuk Zhang Yawen dengan uang. Bawa pergi Zhang Yawen buat Chen Qiang hancur pertahanan mentalnya. Hadiah paket misterius besar. Paket misterius besar. Lumayan menarik. Hei, bicara dong. Bukannya kamu sudah dapat uang banyak? Uangnya kamu bawa kemana? Gak ada uang buat naik taksi. Kamu Zhang Yawen kan? Turun mobil, aku kasih 100.000. Bukan, Silin. Otakmu baik-baik aja? Berani nyuruh Wen Wen turun dari mobil. Masih ngomong 100.000 yuan. Kamu siapa? 200.000. Turun dari mobil sekarang. Langsung gua kasih. Bukan Lin Tian. Kamu otakmu rusak ya? Berani goda pacarku? Hey Wen Wen. Jangan dengar omong kosong dia. Dia cuma mau bikin gue muak. Kamu beneran kasih gue 200.000? Nomor rekeningnya berapa? Gue transfer sekarang. 6, 2, 1, 7, 1, 0. Sudah ditransfer. Ya Tuhan, kamu beneran kasih? Hey Wen Wen. Kamu beneran mau uang dia? Kamu gila. Kenapa naik mobil? Temenin gue malam ini. Kamu. Mau ngapain temenin kamu? Iya, gue bawa kamu cari uang. Cari uang. Kamu jangan-jangan... Saham dan falas. Waktu singkat, gue untung 60 juta. Kamu udah lihat sendiri kemampuan gue. Gue cuma kasih kamu 3 detik. Pegang lengan gue. 3. Aduh Wen Wen. Jangan dengerin dia. Dia penipu. Jangan bodoh naik mobil. 2. 1. Halo. Saya ibunya Wen Wen. Ayo pergi. Anjir sialan Lin Tian. Sialan. Gue bunuh lu. Ah, berani kamu pukul aku. Saya bilang, sampah teriak. Ayo kita pergi ke Jiang Panju. Ma. Anakku, ada apa? Ada yang ganggu kamu, ya? Ma, kakak. Itu Lin Tian brengsek itu. Lin Tian si sampah itu. Kenapa dia ganggu kamu? Dia hujani Wen Wen dengan uang. Wen Wen ikut pergi sama dia. Apa? Kamu bilang dia merebut pacar kamu? Lin Tian dan Zhang Yawen. Apa itu beneran terjadi? Duduk di sini, ceritakan pelan-pelan. Cepat bilang. Begini ceritanya. Lin Tian, si brengsek itu, dia memang sengaja. Dia cuma mau balas dendam kita. Apa sih dia? Berani merebut cewekku? Wen Wen, kok dia bisa? Perlakukan aku seperti ini. Tolong, 200.000. Hanya dengan 200.000 sudah bisa merebut pacarmu. Orang yang tidak berharga ini. Belum lagi Lin Tian, si tidak tahu malu itu. Pasangan brengsek berdua. Dulu makan dari rumah kami, tinggal di rumah kami. Sekarang berani pukul anakku? Belum lagi Lin Tian, si tidak tahu malu itu. Pasangan brengsek berdua. Dulu makan dari rumah kami, tinggal di rumah kami. Sekarang berani pukul anakku. Sudah cerai, balik lagi bikin aku muak. Orang ini mati sialan. Keluar rumah nanti, tertabrak mobil. Tidak mungkin. Lin Tian, bagaimana bisa Lin Tian? Kak, ini bener loh. Wen Wen terima uang lalu pergi bersamanya. Aku lihat sendiri dengan mataku. Kak, tolong aku ya. Tolong kembalikan Wen Wen padaku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Ma, kasih ponselnya ke aku. Aku telepon dia. Ada apa dengannya? Di mana HP-mu? Dia memblokirku. Tak bisa hubungi dia. Nomor ini tidak terjawab. Silakan hubungi kembali nanti. Dia pasti tidak mau menolong aku. Ini benar-benar terlalu keterlaluan. Dia balas dendam karena kaya.
Orang seperti ini mati sial. Ini benar-benar terlalu keterlaluan. Duit sedikit, balas dendam anak kita. Orang jahat ini pasti mati buruk. Hei, kamu mau kemana? Hatiku lagi tidak enak. Aku mau keluar jalan-jalan. Woi, Pak, Mau lihat mobil? Aku beli ini, gesek kartu. aku tidak sedang bermimpi kan? Siapa suruh beli mobil? Wah, anjir. Kak Tian. Wah, kamu udah naik level banget. Ini Mercedes-Benz-nya. Sangat mewah, tapi tidak norak. Berkarakter banget. Cuma alat transportasi sehari-hari aja. Ah, iya juga sih. Ya, TNG sekarang kaya. Mercedes ini cuma alat transportasi. Oh ya, Om Tian. Apa maksudmu memanggilku hari ini? Bukan arahan kok. Aku mau lihat Sunshine Residence. Menurutku tempat itu cukup menarik. Mau ikut lihat sinar matahari bareng? Iya, Om Tian. Kamu optimis sama tempat itu ya? Aku rasa tempat itu cukup menarik. Pergi ke tempat yang Tionghoa pilih. Sama sekali tidak ada masalah. Ayo, kita berangkat sekarang. Oke, jangan pikirkan laki brengsek itu lagi. Merusak badan karena marah tidak sepadan. Aku akan ajarin dia nanti. Hei Tiangge, bangunan ini gimana? Arahnya kayaknya cukup bagus. Ternyata, besok, kenapa dia ada di sini? Laki brengsek ini, dia muncul di depanku. Aku harus ajar dia pelajaran. Wah, ini bukan lintian kan? Dapat sedikit duit langsung beli rumah. Iya juga sih. Dulu, kita ditanggung Yanran. Sekarang udah cerai, jadi biasa aja. Iya kan? Kamu siapa? Hati-hati bicara kamu. Apa aku salah bicara? Dia itu laki-laki dewasa. Makan di rumah istri. Pakai barang istri, pakai baju istri. Sekarang sudah cerai. Mulai keluar hidup hura-hura. Perbuatan lintian ini. Wah, benar-benar jantan banget ya. Hei, jangan gegabah. Terdeteksi host mendapatkan provokasi, sistem pilihan diaktifkan. Pilihan 1, abaikan sindiran Gauluji. Berbalik dan pergi. Hadiah 100.000 yuan. Pilihan kedua, membungkam dengan telak. Bikin Colgate menangis. Hadiahnya, teknologi hotpot senilai miliaran. Serta sumber daya rantai pasok. Industri hotpot yang memuaskan. Ini agak menarik. Hei, sini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya wanita dengan EQ tinggi. Kenapa? Apakah Anda ingin mengajukan komplain? Saya? Aku beli villa di sini. Mungkin manajer kalian tidak bisa memutuskan. Panggil orang yang berkuasa di sini. 60 juta, 60 juta. Lintian, kamu sudah bangun belum? Kamu tahu konsep 60 juta? Jangan sok kaya di sini. Cepat pergi dari sini. Kenapa? Kamu tidak mengerti ucapan saya atau memang tidak mau menyambut saya? Baik. Saya sekarang pergi mencari bos kami. Lintian, aku mau lihat kamu hari ini akan menyelesaikan masalah ini. Nanti ketika bos besar datang, kamu tak punya tempat untuk malu. Ada bapak siapa yang cari saya? Bos Wang, ini dia Bapak Li, beli rumah kami. Menurut saya sih, dia. Anda bos Wang kan? Gedung nomor 1 kalian di sini, gedung nomor 2 dan nomor 5. Aku mau semua toko di jalan. Hitung dulu total harganya, beri saya diskon yang menguntungkan. Saya bayar pakai kartu hari ini. 60 juta. Apakah ini gegabah? Bos Wang. Bos Wang. Ada. Tunggu sebentar. Bapak Li, tunggu sebentar ya. Cepat ambil mesin pos ke sini. Baik, Tidak mungkin. Bos Wang pasti cuma berlagak saja. Dia pasti nggak punya 60 juta. Diam kamu, Bos Wang. Bayar uang jaminan 10 juta dulu. Hah? Bapak Shenlin, Anda benar-benar orang yang lugas sekali. Anda tenang saja, aku dapatkan harga diskon terendah untukmu. Sisanya 50 juta, saya bayar nanti saja. Tuan Lin, tapi aku ingin melihat dia menangis. Kalau dia tidak menangis, uang sisanya. Aku tidak akan membayarnya. Lin Tian. Dasar brengsek. Kamu sengaja mempermalukan aku kan? Gao Lujie, diam kamu. Direktur Wang. Cepat diam. Ini adalah Tuan Lin. Ini tamu penting kita, klien besar. Apa sikapmu itu?
Direktur Wang, dia yang mempermalukanku duluan. Terus kenapa? Tuan Lin menghargaimu, membuatmu menangis. Bisakah kamu tahan? Pelanggan adalah Tuhan. Kamu berani tidak memenuhi permintaan Tuhan? Kinerja penjualanmu bulan ini gimana? Tugas penjualan di kompleks perumahan Yangguang. Sudah kamu selesaikan? Kenapa kau selalu murung? Kalau tidak mau kerja, pergi sekarang. Perusahaan butuh orang yang berguna. Lin Tian. 60 juta kamu pasti curi, kan? Sampai sekarang, pada Tuan Lin masih Begitu tidak sopan. cepat minta maaf atau kamu minggat dari sini. Lin Tian, maaf. Tuan rumah telah menyelesaikan pilihan kedua. Menghajar muka secara perkasa. Buat Gao Lujie menangis. Selama tuan rumah mendapatkan hadiah, teknik dan rantai pasok industri senilai miliaran. Tuan Wang, sisanya pakai kartu. Tuan Wang, sisanya bayar pakai kartu. Betul? Oke. Hei. Ayo, aku tunjukkan ke kalian. Kantor baru yang aku sewa. Gimana? Kak Tian, sewa kantor buat apa? Aku akan buat perusahaan game. Perusahaan game? Betul, teman lama. Inilah alasanmu dipanggil. Aku ingin membuat sebuah game. Kak Ki, kamu ahli di bidang ini. Urusan perekrutan, serahkan padamu mulai sekarang. Cari 5,6 teknisi terpercaya dulu. Harus ada program dan seni. Segera bangun kerangka dasarnya. Tenang saja. Kak Ki, perlakuanmu jauh lebih baik. Gajimu sekarang 2 kali lipat. Kamu langsung jadi kepala proyek game. Aku tak ikut campur soal game. Silakan tunjukkan semua kemampuanmu. Aku mendukungmu sepenuhnya. Silakan tunjukkan semua kemampuanmu, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Bagus sekali. Aku pernah memimpin tim sebelumnya. Ada beberapa anak muda yang bagus, aku akan menghubungi mereka secepat mungkin. Kalau begitu, mari kita bahas sekarang. Game macam apa yang kita buat? Game yang aku buat sangat sederhana. Namanya adalah Gabungkan Semangka Besar. Gabungkan Semangka Besar. Kak Tian, nama ini agak kuno ya? Jangan lihat namanya yang terlihat kuno, tapi cara mainnya sangat sederhana. Buah-buahan jatuh acak di atas layar. Misalnya anggur, ceri, dan jeruk. Pemain perlu mengontrol posisi jatuhnya buah. Dua buah yang sama saling bersentuhan. Bersama, buah akan jadi lebih besar nanti. Misalnya 2 buah anggur, bergabung menjadi 1 ceri. 2 buah ceri, bergabung menjadi 1 jeruk. Dan seterusnya. Tujuan akhir kita buat semangka besar utuh. Semudah itu saja. Semudah itu saja. Memang mudah. Tapi bukan berarti punya sihir. Pertama, cara pengoperasiannya sangat mudah. Siapapun bisa langsung menguasainya, tanpa biaya belajar sama sekali. Efek suara dan visual synthesisnya sangat menenangkan. Membuat orang tidak bisa berhenti bermain, yang paling crucial adalah sifat sosialnya. Kita akan menambahkan papan peringkat teman. Peringkatnya diperbarui setiap minggu. Bayangkan, temanmu berhasil menggabungkan semangka besar. Memamerkan tangkapan layar di Moments WeChat. Atau skornya tercantum di papan peringkat unggul darimu. Kamu nggak merasa kesal? Ya, kamu juga mau main melebihi dia? Sikap tidak mau kalah seperti ini dan keinginan untuk saling bersaing adalah inti dari penyebaran viral. Kita bahkan bisa buat tautan berbagi. Misalnya membagikannya ke teman dekat, dapat kesempatan balas dendam gitu lah. Genius, benar-benar genius. Lian, bagaimana kamu bisa terpikir ide sebaik ini? Cuma ide muncul tiba-tiba aja. Kakak angkatan Ci. Aku sudah memberitahu konten gamenya. Berapa lama bisa selesai dibuat? Kasih aku waktu sebulannya. Nggak setengah bulan. Aku janji versi bagus akan siap. Kakak angkatan Ci. Aku percaya banget sama kamu. Main bola? Oke. Aku serahkan dulu urusan studio. Kalian ya, rekrutmen dan peralatan. Kalian urus pembelian ini. Uang kurang, bilang ke aku ya. Aku keluar sebentar. Tenang aja bro. Hal ini aku jamin beres sempurna. Di aku juga nggak ada masalah. Oke, aku keluar dulu ada urusan. Dah. Oh, terima kasih. Hei, aku dengar tentang pacar mantan iparmu. Aku dengar katanya, kamu bawa pacar mantan iparmu ya? Kenapa? Diam saja. 200.000 perak. Hah?
Kamu suruh aku ngelakuin sesuatu? Atau maksudnya, kamu cemburu? Bicara dong, bicara. Hei, deket banget buat apa sih? Lagi pula, siapa yang cemburu sama kamu? Kamu bukan siapa-siapaku kok. Ngomong-ngomong, belakangan ini aku lagi bersiap bikin game kecil. Mungkin butuh beberapa promosi iklan. Kamu kan ahli di bidang periklanan. Jadi, nanti kita bisa kerja sama sekali. Nanti kita bisa kerja sama ya. Game. Jenis apa? Coba ceritain. Kalau seru, aku bisa beri diskon biaya iklan. Detailnya, kita harus nunggu gamenya dulu ya. Nanti, pasti banyak merepotkan kamu. Oke, kalau ada masalah, hubungi aku. Hah, brengsek. Dia ingin membuatku marah? Kenapa bareng lagi sama Song Wenting? Benar-benar menyebalkan. Pak Chen, ini materi rapat sore. Pak Chen, ada satu hal lagi. Tadi saya dengar rekan pemasaran bilang, Kak Lin mendaftarkan sebuah perusahaan game bersiap untuk membuat game. Pak Chen, ada satu hal lagi. Tadi saya dengar rekan pemasaran bilang, Kak Lin mendaftarkan sebuah perusahaan game bersiap untuk membuat game. Membuat game? Game apa? Saya juga tidak terlalu tahu. Tapi, Dia sepertinya cari Wenting X. Menemui orang-orang di sana. Sepertinya sudah mencapai sebuah niat kecil untuk kerjasama promosi. Baik, kamu keluar dulu. baik Pak Chen. Brengsek. Bajingan. Kalian sekarang berkolusi untuk menjengkelkan aku, ya? Aku lihat hasilnya. Oh, Shen Yuexi. Hari ini, Kenapa berdiri di depan pintu? Tidak pulang ke rumah? ibuku tidak ada di rumah. Aku lupa bawa kunci. Oh, kalau gitu bagaimana kalau pergi? Mampir sebentar di rumahku. Baiklah, merepotkan kamu ya. Sama-sama. Wah, Kak Anping, Kak Mukin. Besok, 60 juta ke Sunshine Residence. Aku tidak berhenti di sana. Daerah terpencil yang sepi sekali. Itu buang uang sia-sia kan? Anak muda ini kurang ajar. Kalian orang tua harus menasihatinya. Uang harus bisa menghasilkan uang lagi. Belajar sedikit tentang investasi. Beli sedikit produk pengelolaan keuangan. Baru itu pintar namanya. Lihat UXC dari keluarga kami. Masih sangat muda. Dia eksekutif perusahaan besar. Gaji tahunannya mencapai ratusan ribu. Uangnya dia loh. Semua diurus oleh tenaga profesional. Bunga berbunga. Baru itu benar-benar pintar. Jadi katanya, punya uang tidak boleh dihabiskan sembarangan. Terutama tidak boleh semua beli rumah. Risikonya terlalu besar. Gimana kalau nanti harganya turun? Semua barangnya gagal terjual. Kamu harus belajar dari UXC kita. Bu, aduh, bukannya baru pulang besok? Aku cuma ngobrol sama orang tuamu. UXC juga pulang loh. Ayo, kita pulang duluan. Hehehe. Ya udah, aku pergi duluan. Paman, Lin, Tante. Maaf ya, ibuku emang gitu orangnya. Jangan tersinggung ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Tian, maaf ya. Aku langsung pergi aja. Ah. Ya. Iya. Anakku. Kenapa kamu beli rumah sebanyak itu? Kayaknya itu kompleks sinar matahari ya? Apa ini risikonya terlalu besar? Lagi pula itu 60 juta loh. Hatiku ini deg-degan terus nggak tenang. Xiao Tian, uang ini juga tidak mudah didapat. Kamu jangan asal-asalan investasi ya. Bibimu bicara tidak enak. Tapi satu ucapannya memang benar. Jangan taruh telur di satu keranjang. Ayah ibu, kalian tenang saja. Rumah ini ya, beli ini sangat sepadan. Nggak butuh waktu lama, kalian pasti akan tahu. Harganya pasti naik. Bu, jangan campur urusan orang lain. Apa rumah yang dibeli Lintian? Berapa banyak uang yang dihabiskan?
Ada hubungannya apa sama kita? Kamu ngomel-ngomel di sana lama banget, gak merasa malu ya? Aku tadi niat baik ngingetin dia. 60 juta RMB, beli perumahan yang Guang. Itu bukan bodoh apa coba? Menurutku dia baru saja cerai. Kebanjiran uang, jadi tidak tahu diri. Tunggu aja sampai rugi banget. Ma, dia kan mampu cari uang. Kalau rugi, bisa dapat uang kembali. Ayo tunggu dan lihat aja. Harga rumah di tempat jelek itu nggak turun. Itu pun dia sudah sangat beruntung. Kamu, Berikut ini kami sampaikan berita terbaru. Kota ini rencana stasiun. Stasiun ini dekat perumahan Sinar Matahari untuk mempromosikan keseimbangan sumber daya pendidikan sekolah eksperimental tambahan di sini. Zona pembagian wilayah mencakup kompleks perumahan Yang Guang dan sekitarnya, dipengaruhi oleh dua kabar baik ini. Para praktisi industri umumnya memprediksi nilai properti di kompleks Yang Guang dan sekitarnya akan tumbuh cepat. Area properti kota ini jadi hotspot. Datang nih. ayo. Datang. Kak Anping, Kak Mucin, lagi sibuk ya? Tadi aku nonton TV, anak Xiao Tian ini benar-benar punya pandangan yang tajam. Apa yang aku bilang tadi kan? Anak Xiao Tian ini pasti sukses besar. Fang, kamu ini kenapa? Kalian tidak tahu? Tadi di berita bilang, kompleks perumahan Yang Guang bakal dapat metro. Cabang SD unggulan akan dibangun. Aduh, harga rumah pasti naik cepat banget. Berapa banyak uang yang dia hasilkan? Aduh, ini beneran? Tentu saja. Beritanya sudah tayang di TV. Mana mungkin? Palsu. Kan aku udah bilang, pandangan anak Xiao Tian ini ya, pasti nggak salah. Punya pendirian sendiri. Berani bertindak. Jauh lebih baik dari UXC kita. Dia cuma tahu belajar mati-matian. Mana ada Xiao Tian punya pandangan investasi sehebat ini? Anak ini ya, benar-benar hebat sekarang. Aku telepon dulu ya. Hei Xiao Tian, kami udah lihat berita. Bibimu datang memuji kamu. Kamu hebat banget. Kak Tian, udah lihat berita belum? Hunian Sun House naik harga. Beneran naik. Ya, aku tahu. Ibuku udah ngasih tahu aku. Kak Tian. Kamu nggak kelihatan antusias ya? Aku tanya teman agent tadi. Harga mulai turun sekarang. Dia bilang paling naik 30% loh. 30%? Menurutku, kamu salah bilang. Mana mungkin cuma 30%? Paling tidak. 50%. Berapa? 50%. 60 juta dikali 50%. Jadi 30 juta. Dengerin gue deh. Kamu untung banyak. Wah, kamu hebat banget deh. Jadi deh. Beli ikut gue pasti benar. Gak salah sama sekali. Benar banget. Aku hanya mengakui kamu. Aduh Lintian, lain kali bawa aku ya. Oke, tapi beli rumah cuma main-main doang. Kalau kita berhasil bikin game ini, keuntungannya nanti. Setidaknya angka segini. 10 juta, banyak banget. Bukan, 100 juta. 100 juta. Oke deh. Hari ini lagi iseng banget, gue traktir kalian makan ya. Ayo pergi. Restoran ini lumayan kan? Lumayan, lain kali kita kesini lagi. Tempat ini. Terdeteksi konflik potensial. Sistem pilihan terpicu. Pilihan pertama, abaikan Chen Qiang. Pergi langsung. Hadiah uang tunai 100.000 yuan. Pilihan kedua, dia mengejek Chen Chan sebagai anjing penjilat. Buat dia hancur di depan umum. Laporan perencanaan tanah inti kota Jiangbei. Bikin Chen Xiang hancur emosinya, menarik banget. Ayo pergi, Zhang Yawen. Berhenti. Kemarilah, Wen-Wen, jangan mendekat. Ayo, kita cepat pergi. Abang Tian, dengarkan aku jelasin ke kamu. Aku makan dengannya untuk batasi hubungan. Zhang Yawen, aku kasih kamu 5 juta, suruh kamu beli rumah di Yangguang. Untung berapa? Untung dong, hampir 2 juta. Kamu balas budi aku gini caranya? Malah masih terikat berhubungan sama dia. Abang Tian, jangan marah ya. Aku nggak berani lagi mulai sekarang. Berlutut dan gonggong kayak anjing. Aku bakal maafin kamu. Jangan terlalu menindas orang besok. Nggak mau berlutut ya? Baik, Han Dong.
Qi Xiao, ayo kita pergi. Abang Tian, jangan pergi. Aku berlutut. Wang, Abang Tian. Kamu sudah puas meluapkan amarah? Kalau belum puas, aku gonggong lagi. Oke, cukup. Ayo kita pergi. Besok gue lawan kamu. Aku masih sibuk. Kalian pulang duluan aja. Makan di lain hari saja. Baik-baik saja. Malam ini aku sangat marah. Kamu tunjukkan performa yang baik. Bantu aku meredakan amarahku. Tuan Lin, apa yang kamu inginkan? Mulai sekarang. Ikut aku saja. Kak Tian, bukannya aku sekarang sudah ikut kamu? Maksudku, biarkan kamu menjadi sekretarisku yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hariku. Kak Tian, kamu tenang saja. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Kak Tian, kamu tenang saja. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Tuan rumah telah menyelesaikan pilihan kedua. Mengejek perilaku pengecut Chen Qiang. Bikin dia emosi di depan umum. Hadiah. Kita butuh laporan perencanaan tanah inti kota Jiangbei plus penilaian nilai mencakup tren perencanaan internal pemerintah, analisis potensi kenaikan nilai lahan kunci, informasi rahasia perubahan ekspektasi pasar telah diberikan. Sistem akhirnya semakin hebat saja. Kalau dilakukan seperti ini, aku pasti jadi orang kaya nanti. Ya, Kak Tian, ada apa panggil aku ke sini? Kamu mau bawa kita kaya ya? Aku mau buka warung hotpot. Aid hotpotnya bagus. Makanan adalah kebutuhan utama rakyat. Bisnis kuliner itu sangat stable. Kak Tian mau investasi berapa? Aku mau ikut invest sedikit. Aku mau invest 500 dulu. 5 juta. 5 juta untuk restoran hotpot. Restoran hotpot ini luar biasa. Bukan buka satu saja, tapi buka 5 unit pertama. Live unit? 5 unit berarti 25 juta dong. Kak Tian, kamu bercanda kan? Targetku adalah membangun jaringan ranting nasional. 5 unit itu baru permulaan saja. Investasi awal untuk brand, menguasai pasar. Tapi uangnya dari mana? Rumah di kompleks Sunshine kita. Tapi untungnya cuma 30 juta saja. Sekarang langsung invest 25 juta sekaligus. Kalau soal uang, kamu tidak perlu khawatir. Aku jual rumah di Sunshine Residence untuk mengajukan pinjaman jaminan. Dijaminkan. Kalau warung hotpot ini tidak lancar, kalau begitu kapan kita pernah kalah? Benar juga, Kak Tian itu dewa. Dia tidak pernah kalah sama sekali. Oke, pergi sana. Oke deh. Boss Lin, game kita selesai. Boss Lin, game kita selesai. Kapan rilisnya nanti? Mesin fisika untuk jatuhnya buah ini terasa agak melayang, kurang realistis. Perbaiki lagi ya. Efek partikel animasi ini disesuaikan lagi. Harus lebih detail dan halus, lebih memiliki lapisan yang jelas. Antarmuka peringkat terlalu sederhana sekarang. Bisa tambah icon kecil ya. Menonjolkan foto profil dan peringkat. Meningkatkan suasana kompetisi sosial. Tidak masalah, Bos Lin, saya akan segera memperbaikinya. Berapa lama untuk mengubahnya? Efek partikel butuh sedikit waktu. Tambah pengujian integrasi dan penyesuaian. 1 minggu seharusnya sudah cukup. Oke, pakai waktu 1 minggu lagi. Optimalkan detail ini ya. Kemudian butuh 3 hari untuk uji tekanan dan cari bug. Lalu kita rilis 10 hari kemudian. Baik, Valin. Aku akan sibuk dulu. Pergi. Tuan Lin sangat kreatif. Pacar orang sekali tidur masih kurang. Bahkan dibawa sampai ke kantor. Swansea, kamu bercanda ya? Saya bukan pacar Pak Chen. Saya adalah sekretaris Ian Shang, sekretaris urusan pribadi ya kan? Kamu. Keluar dulu, saya bicara Pak Song. Ada apa? Cemburu ya? Mana mungkin saya cemburu sama kamu? Saya kan bukan siapa-siapa buat kamu.
Kalau gitu kamu mau jadi orang spesial buat saya? Pria jahat sepertimu. Siapa yang mau bersama kamu? Oke, ayo bahas urusan serius. Kali ini aku panggil kamu. Saya sudah mengembangkan sebuah game. Berencana minta kamu untuk mempromosikannya. Lihat dulu ya. Lumayan bagus sih. Pengoperasiannya mudah. Ini bikin orang merasa berhasil. Kamu yang buat terus, mau gimana lagi? Benar-benar, lumayan bagus. Aku siap bantu promosimu. Tapi, berapa biaya promosimu? 100.000. Pak Lin terlalu pelit sih. 1 juta. Harga ini lumayan pas. Boleh. Bukan. 10 juta. 10 juta? Banyak banget. Ini cuma game kecil doang. Investasimu ini terlalu banyak. Kami memang membuat game kecil. Game kecil bisa hasilkan banyak uang. Kami harus menginvestasikan uang sebanyak itu. Memang tujuannya buat merek kami terkenal. Jangan-jangan kamu mengira aku cuma bikin game doang. Oh, ternyata begitu. Pak Lin memang pandangan jauh. Termasuk bisnis kuliner. Nanti juga berencana memasuki bidang property. Ini butuh kerja sama agensimu. Asalkan kamu kerjanya bagus, mungkin nanti kita bisa jadi mitra strategis ya. Jadi, kalau begitu, pendapatan utama kita bergantung Pak Lin dong? Bisa dibilang begitu. Nah, kalau begitu, Pak Song ada rencana mau menunjukkan sesuatu gitu? Menunjukkan sesuatu? Kamu mau aku tunjukkan apa sih? Mending, kamu nikahin aku aja. Boleh dong. Baiklah. Kapan kamu berencana mau menikahi aku? Loh, dia langsung setuju gitu? Aku tadi cuma bercanda loh. Kamu beneran setuju sama aku? Tentu saja aku mau. Kau paling hebat. Pria yang paling pandai mencari uang. Kamu bisa bantu selesaikan masalah perusahaanku. Yang paling penting adalah, kamu juga bisa membantuku menyingkirkan studio mantan istrimu. Aku sudah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Semua barang miliknya akan aku rampas. Aku malah senang bukan main. Aku sudah bersaing dengannya selama bertahun-tahun. Semua barang miliknya akan aku rampas. Aku malah senang bukan main. Wah, kalian para wanita. Kenapa kamu begitu suka cemburu sih? Iyalah. Kita wanita memang agak manja. Aku cuma mau lihat dia menyesal. Terus bagaimana dengan Zhang Yawen? Kamu tidak keberatan? Tentu saja keberatan. Tapi, aku bisa lihat, kamu bukan orang biasa. Potensimu sangat besar nanti. Pria sepertimu. Mana mungkin hanya terikat pada satu wanita saja. Tapi kamu harus menjanjikan satu hal kepadaku. Selain aku, kamu hanya punya satu wanita. Kenapa? Karena Zhang Yawen, dia datang demi uangmu. Demi uang, dia tinggalkan Chen Qian. Kamu bisa lakukan apapun. Wanita tidak tahu malu seperti dia. Tidak mungkin kamu bisa menyukainya. Dan dia hanya alat balas dendammu. Aku nggak usah cemburu sama alat ini. Tidak menyangka kamu benar-benar berbeda dari mereka. Cukup pintar juga sih. Aku menjanjikanmu. Baiklah. Semoga kerjasama kita menyenangkan suamiku di masa depan. Apa yang kamu lakukan? Karena kamu suamiku nanti. Jadi bukankah kita harus melakukan beberapa hal yang seharusnya pasangan lakukan? Di sini ini kantor loh. Tidakkah kamu merasa melakukannya di sini lebih seru? Ini. Apa yang kalian lakukan besok? Pak Lin, saya masih ada urusan. Saya pergi duluan ya. Hei Zhu Wenting. Apa yang membuatmu gugup? Iya, ya. Kenapa aku gugup ya? Kalian benar-benar keterlaluan. Lin Tian, kamu mau balas dendam padaku? Benarkah? Membalas dendam? Chen Yanran. Kamu menganggap dirimu terlalu penting loh. Kamu tidak berencana membalas dendam padaku? Kenapa kamu terlihat seperti pacar adikku? Kamu benar-benar suka Zhang Yawen? Kamu dulu benci itu. Yang demi uang. Wanita yang bisa melepaskan segalanya? Ya, kamu sudah bilang sebelumnya. Dulu aku memang benci. Tapi sekarang, aku suka. Dan sekarang aku sudah kaya. Aku suka siapapun.
Entah dia suka diriku atau suka uangku. Sama saja. Baik. Jadi, kita tidak bahas Zhang Yawen. Kamu dan Song Wenjing. Ada masalah apa sebenarnya? Kamu punya Yawen saja belum cukup. Sekarang malah mendekati Song Wenting. Kamu tidak tahu dia menentangku. Kamu tidak tahu kita itu musuh. Chen Yanren. Kita sudah cerai. Aku suka siapapun. Kamu tidak berhak mengaturku. Soal yang kamu katakan tadi. Aku bersama Wenting. Hanya untuk sengaja membuat kamu marah. Kamu terlalu menganggap dirimu sangat penting. Apa maksudmu? Maksudnya persis seperti arti katanya. Coba kamu pikir sendiri. Setelah cerai, apakah aku pernah mencarimu? Pernahkah aku mengejarmu, memaksa kamu untuk bersamaku Tidak ada. dari awal sampai akhir? Kamu yang selalu memerintahku dengan sombong. Aku bahkan sudah memblokirmu. Kamu masih bisa menyuruh Qian Yu mencariku. Adikmu itu. Aku sama sekali tidak mau mengurusnya. Dia yang berkali-kali terus memprovokasiku. Menghina aku. Aku merebut Zhang Yawen dari sisinya. Itu cuma buat balas dendam padanya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lin Tian, aku sadar aku salah. Bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Aku sebenarnya tidak ingin bercerai. Jangan main trik sama aku. Saat proses perceraian, kamu sendiri yang mengucapkannya secara langsung. Itu memang niatmu. Sekarang lihat aku sudah sukses. Mau menyalahkanmu lagi? Dia memang bukan orang baik. Tapi kamu benar-benar tidak tahu malu. Balikan sama aku. Mimpi aja. Tidak mungkin. Dulu kamu sangat mencintaiku. Kenapa sekarang kamu dingin banget sih? Waktu aku mencintaimu, kamu tidak pernah mencintaiku dengan tulus. Seluruh keluarga kamu memperlakukanku seperti pelayan. Dia selalu merendahku setiap hari. Kamu tahu Wenting sangat menghargaiku? Dia baru bertemu aku loh. Ayo ikut aku buy Shong Coin. Waktu awal rugi, dia nggak marah. Dia selalu menuruti semua keinginanku. Dia bahkan membiarkan hal Zhang Yawen. Menutup mata yang satunya lagi. Waktu aku bersama dia, hanya merasa senang. Bersama kamu, aku cuma merasa tertekan. Lin Tian, kita sudah 5 tahun menikah. Demi 5 tahun pernikahan kita. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bisa lakukan itu. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Sayang, nanti kita ke hotel yuk. Iya, baik sayang. Kenapa? Bagaimana bisa begini?